Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendiskusikan perkembangan filsafat secara umum dan filsafat ilmu secara khusus, baik di Eropa, ya, di Barat, ini Eropa, dan juga di dunia. Di mana kalau di Eropa filsafat ilmu atau filsafat secara umum berbenturan dengan doktrin gereja. Sementara kalau di Islam, filsafat menjadi jembatan antara kemajuan dan agama. Pendekatan rasionalistik yang nanti ini sangat kuat pengaruhnya. Lalu ada pendekatan spiritual, ini karena pengaruh India, Persia. Lalu ada juga pemikiran tekstual, pemikiran di filsafat. Jadi kalau di universitas, misalnya di Arab Saudi, filsafat tidak diajarkan. Mantik diajarkan sebagai, tapi biasanya logika itu juga diajarkan melalui tata bahasa. Sebab tata bahasa itu juga sudah mengandung logika. Bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu, itu berangkat dari memahami sesuatu. Hubungan sebab akibat, ya, persamaan, perbedaan, itu merupakan kategori logika, ya, ilmu filsafat, salah satu cabang filsafat yang juga merupakan materi atau topik di dalam pelajaran bahasa. Oleh karena itu, sekelompok umat Islam menganggap bahwa dengan mempelajari nahwu dan sorof, sebenarnya orang sudah belajar logika, tidak perlu belajar ilmu mantik atau ilmu logika, karena ilmu mantik atau logika itu berasal dari tradisi di luar Islam. Ya, nah nanti dalam perkembangannya kita akan belajar tentang yang menjadi topik yang menjadi poin dari filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, teologi. Bentar. Oke, mana tadi? Kita akan membahasnya dengan cara perpaduan sekaligus, ya, ontologi Barat, ontologi Timur, ontologi Barat, ontologi Islam, epistemologi di Barat, epistemologi Islam, begitu supaya kita punya pemahaman yang lebih saling melengkapi. Oke, kita akan mulai dengan pembahasan ontologi yang ada di filsafat Barat. Apa itu ontologi? Dari bahasa Yunani ontis dan logos. Ya, ontis itu apa yang ada, realitas yang ada. Jadi mempelajari tentang realitas yang ada, karena ilmu pengetahuan itu asumsi
menjadi alat untuk mengetahui sesuatu. Kita manusia itu sadar atau tidak sadar mengakui bahwa kita bisa mengetahui apa yang ada di luar kita. Kita mengetahui kehidupan. Kita tahu bahwa teman kita punya teman, kita punya rumah, kita punya orang tua, kita punya dunia di sekitar kita. Nah, secara umum kita mengetahui bahwa kehidupan kita itu ada, objektif, real. Ya, pagi matahari terbit dari timur. Nah, di tempat saya mendung. Ya, mendung itu artinya temaram karena matahari tertutup mendung. Itu ya memang ada di luar sana. Ya. Kita tadi pagi sudah sarapan dengan menu masing-masing, ya. Tetapi para filosof zaman dulu mulai bertanya, ya, filsafat kan memang tugasnya bertanya. Filsafat bukan keahlian untuk menjawab pertanyaan, tetapi mempertanyakan jawaban. Apa yang kita anggap biasa itu dipertanyakan oleh filsafat. Apa betul yang kita ketahui itu benar-benar ada? Atau jangan-jangan itu hanya persepsi kita saja bahwa sebenarnya dunia itu ya hanya ada di dalam kepala kita saja. Ya? Seperti kalau kita mimpi. Apa betul kalau kita melihat warna? Kita mungkin menganggap sudah begitu ya, normal, biasa, background presentasi ini berwarna merah, ya, merah. Tapi apa pernah kita bertanya, apakah warna merah yang ada di kepala saya itu sama dengan warna merah yang ada di kepala kalian? Apakah kita benar-benar bisa mengetahui sesuatu yang ada di luar sana atau itu hanya persepsi kita? Lalu kalau kita bisa mengetahui sesuatu yang di luar sana, yang di luar sana itu ada apa saja? Toh? Apakah benar dunia itu terdiri dari bermacam-macam benda? Atau jangan-jangan itu seperti melihat TV ya. TV itu kan sebenarnya hanya permukaan rata saja. Tetapi begitu kita melihat TV seolah kita bisa melihat sesuatu yang bermacam-macam. Nah, itu tidak dirasakan ya, itu tidak dirasakan di dalam kehidupan keseharian. Filsafat tidak berbicara realitas kehidupan sehari-hari. Ini relevan hanya ketika kita berbicara dalam konteks dunia ilmu pengetahuan. Ketika ilmu pengetahuan mengajarkan ini dan itu, ya, berbagai macam realitas, filsafat bertanya, betul realitas itu begitu? Jika betul, sebenarnya seperti apa? Nah, nanti filsafat barat itu pada akhirnya, filsafat barat modern itu justru mengalami nasib sama dengan filsafat yang ada di dunia Islam klasik, yaitu menjembatani agama dan kemajuan. Ya, ada agama yang nggak bisa berubah, lalu ada modernitas yang terlanjur muncul di dunia barat dan berkembang. Disitulah kemudian perbedaan, konflik. Nah, salah satu yang menjadi poin yang ditanyakan oleh filsafat adalah realitas. Sebenarnya realitas itu apa? Yang kita ketahui itu apa? Ya ada orang lain, ada keluarga, ada teman, ada benda, ya, ada suara, ada warna. Itu sebenarnya apa?
realitas itu apa? Nah, filsafat barat itu terbagi menjadi dua. Ada bahwa realitas itu benda, ya, sehingga ya dunia itu hampir seperti kita punya tubuh, kita punya baju, kita punya dunia di sekitar kita itu ya memang ada begitu. Buktinya apa? Buktinya kita bisa membicarakan itu, gitu ya. Dan benda itu kalau dipotong-potong sampai kecil namanya molekul. Ya, molekul itu adalah bagian terkecil dari sebuah benda. Apakah itu batu, ada molekul batu, roti, ada molekul roti, baju, molekul baju, daging, darah, uh, ya, bagi unsur paling kecil namanya dibongkar-bongkar ya, tetap saja benda. Ya, ada atom, ada atomnya proton neutron, mungkin proton neutron itu dipecah lagi menjadi yang kecil lagi sampai ada benda kecil. Artinya apa? Pemikiran materialisme ini merupakan representasi dari kemajuan ini. Kemajuan ini sebenarnya sifatnya sekuler, menjembatani agama dan agama adalah pandangan yang meyakini bahwa realitas itu berasal dari Tuhan. Realitas yang sifatnya non materi. Sementara modalitas sekularisme ya apa yang bisa kita ketahui dengan tidak bisa dilihat, yang tidak bisa didengar, yang tidak bisa diraba, dia tidak ada. Ya. Melihat tidak harus dengan mata ya. Melihat itu bisa dengan mikroskop, bisa dengan alat yang lebih canggih lagi. Jadi, apa yang ada apabila dia diamati. Jadi surga neraka, bagaimana kita tahu surga dan neraka? Bukan materi. Nah, ini adalah ontologi di atas itu hanya materi. Yang bisa diketahui indera, baik indera langsung ya, mata telanjang, telinga telanjang, atau indera yang diberi dengan kekuatan. Saya pernah posting di Amerika sudah ada alat yang film yang 1 detik itu 10 triliun frame. Jadi kalau foto cekrek-cekrek ya, foto yang tadi itu, yang paling canggih ini, 1 detik itu cekreknya 10 triliun kali. Tidak bisa terjangkau. Fungsinya untuk apa? Untuk merekam cahaya, kecepatan cahaya. Nah, itu kamera yang sangat canggih, 10 triliun
per detik itu adalah mati. Sebab apa? Sebab dia bisa diamati. Dan ketika berbicara tentang ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan dibatasi atau dikerangkai oleh ontologi. Untuk yang dominan adalah ontologi materialisme. Ada ontologi non material tetapi tidak terlalu dominan. Artinya apa? Ilmu pengetahuan modern barat hanya mengakui bahwa realitas itu ada kalau bisa diamati. Kita kemudian berjumpa tentang spot. Ya. Itu adalah upaya orang untuk secara material bahwa Tuhan itu bisa diketahui, Tuhan itu ada. Manusia itu ada yang bisa menangkap. Nah, ini harus dijelaskan secara materi. Tandanya itu ada di sini, namanya spot Tuhan. Itu ada atau tidak? Ya tergantung apakah dia bisa diamati atau tidak. Nah, ini adalah pendapat ilmu pengetahuan. Apapun akan diterima kalau ada buktinya. Kalau ada bukti itu bisa berupa gambar, bisa berupa suara, bisa berupa realitas yang bisa dijelaskan. Ya, bukan hanya kepercayaan. Mengapa God spot ini menjadi penting? Ya, bahwa di sudut otak manusia itu ada syaraf namanya titik Tuhan. Sebab ilmu pengetahuan modern tidak bisa menerima sesuatu yang tidak ada bukti empiriknya. Ya, sehingga inilah konsekuensi atau implikasi dari kajian terhadap filsafat ilmu. Dengan mengkaji filsafat ilmu, kita bisa mengetahui karakteristik dunia, perasaan, dan kekhawatiran tidak diakui di dalam ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalau bahwa akan terjadi gempa bumi, nah misalnya ya, atau gunung Merapi akan meletus. Bagaimana kamu tahu? Perasaan saya mengatakan begitu. Itu tidak bisa diterima menurut ilmu pengetahuan modern. Ya, jadi nanti ketika kalian menulis makalah, menulis skripsi, perasaan itu bukan realitas. Itu tidak bisa dianggap sebagai tidak dianggap sebagai realitas. Jadi meneliti perasaan orang itu tidak bisa. Yang bisa dilakukan adalah bertanya kepada seseorang perasaannya.
Ya, kalian tidak bisa mengetahui perasaan saya secara ilmiah. Ya. Yang bisa kalian lakukan adalah bertanya kepada saya bagaimana perasaan saya. Nah, yang kalian dapatkan apa? Informasi dari saya tentang perasaan saya. Jadi realitasnya apa? Realitasnya bukan perasaan saya. Realitasnya adalah saya tentang perasaan saya. Bisa diketahui ya, bisa ditangkap ya. Jadi karena ilmu pengetahuan modern itu filsafatnya adalah empirisisme, materialisme, di mana realitas itu hanya sifatnya materi. Sifatnya materi itu tidak diakui sebagai sesuatu yang ilmiah. Ya. Keyakinan, kita tidak bisa meneliti keyakinan. Itu bukan benda. Akuan seseorang, nah itu informasi. Karena bisa dicatat. Saya beragama Islam. Kalau Jumat, ya, setelah Jumat ya belum tentu. Misalnya, itu adalah pengakuan. Pengakuan itu yang dicatat atau perilaku. Ada orang yang rajin setiap hari ke masjid, 5 kali sehari ke masjid. Nah, maka fakta bahwa orang itu pergi ke masjid itulah yang kita catat sebagai data bahwa dia beragama Islam. Dan beragama Islam itu meyakini rukun iman. Ya. Tetapi keyakinan orang itu sendiri tidak bisa kita jangkau karena dia bukan materi. Oh, itu modern menggunakan konstruk seperti God spot ini ya supaya diskusinya bisa diterima. Nah, sebab kalau yang selain materi, nah, itu tidak bisa diukur, tidak bisa diamati, maka dia tidak ada. Diterima dalam ilmu pengetahuan apabila bisa diamati, apabila bisa direkam. Ya, misalnya tengah mati ya. Ada yang belum pernah jatuh cinta? Atau jatuh bangun-bangun? Tetapi apa yang disebut sebagai asmara itu tidak bisa diketahui. Yang bisa diketahui adalah perilaku seseorang. Orang yang setiap hari ngelamun terus misalnya. Jarang makan, ngelamun, bikin puisi. Nah, itu adalah indikasi orang yang jatuh cinta. Tetapi cinta itu sendiri atau asmara itu sendiri bukan realitas. Karena tidak bisa direkam, tidak bisa dijangkau. Nah, ini nanti kaitannya dengan ketika kalian melakukan penelitian, apa yang ingin kalian teliti? Saya ingin mengetahui semangat mahasiswa berorganisasi. Nah, bisa nggak semangat mahasiswa berorganisasi itu diketahui? Tidak bisa. Semangat itu apa? Semangat itu bukan materi, sehingga tidak bisa diketahui. Yang bisa kita ketahui adalah pengakuan dari mahasiswanya dan efek dari semangat itu terhadap perilaku. Mahasiswanya mengaku saya bersemangat, tapi ada kegiatan nggak pernah datang.
Ya, misalnya itu ya mana semangatnya? Atau yang mengaku sebenarnya nggak terlalu minat tapi setia datang. Nah, dia datang karena sesuatu yang lain misalnya. Nah, oke, jadi ini ontologi dalam filsafat barat, dalam hal ini ilmu pengetahuan modern, itu lebih didominasi oleh pendapat yang mengatakan bahwa realitas itu bersifat materi. Sesuatu yang non materi itu tidak bisa kita ketahui. Kita hanya bisa mengetahui gejalanya, tanda-tandanya. Ya. Dokter itu nggak tahu rasa sakit itu tidak ada alat yang bisa mengetahui. Ya. Yang bisa diketahui adalah simptomnya, gejalanya. Demam. Nah, demam itu adalah akibat dari rasa sakit. Menangis, menggigil, pingsan, itu adalah dampak dari sakit. Tapi sakitnya itu sendiri, rasa sakit itu tidak bisa direkam. Ya, sehingga nantinya yang bisa di realitas yang sifatnya materi. Secara ilmu pengetahuan ya, yang non materi itu bukan realitas sehingga dia tidak ada. Oke. Karena itu bahwa hakikat realitas itu apa toh? Dunia itu, ya, dunia itu ya yang nyata, yang nggak nyata ya nggak bisa diketahui. Tapi kan ya itu hanya bisa diketahui dari gejalanya. Sebab dunia itu sebenarnya subjektif. Kita nggak bisa mengetahui dalam dirinya seseorang. Yang bisa kita ketahui adalah gejalanya saja. Dan ontologi filsafat barat itu hanya mengakui realitas sejauh realitas itu bisa diamati. Nah, ada beberapa kategori dari realitas. Ya, ini nanti penting untuk kalian pahami supaya ketika berbicara itu sistematis. Ya, kemarin filsafat ini adalah radikal, menanyakan semua hal, sistematis, apalagi komprehensif. Yang ada dan yang eksis. Jadi apa yang kita maksud dengan ada? Kalau di dalam filsafat ada dua pengertian ada itu. Ada itu artinya kalau yang pertama ini ya ada itu artinya ya ada entah di mana. Pak dosen ada tapi di rumah. Kalau kalau bertanya ke prodi, kalian pergi ke prodi mencari bapak atau ibu dosen. Buka prodi ada mbak yang nunggu di depan itu dijawab ada. Terus kalian nengok, loh kok di kantornya nggak ada. Terus kalian tanya ke mbaknya, katanya ada tapi di rumah. Ya, jadi pengertian ada itu luas sekali. Ada di mana? Ya ada di tempat lain, ada di dalam bayangan kita, ada di dalam ada di dalam angan-angan, itu semua ada. Dalam bahasa filsafat, apa yang disebut ada adalah yang benar-benar ada dan yang mungkin ada. Gajah berwarna pink ada enggak? Ya ada. Gajah yang bisa terbang ada enggak? Ada di kartun. Nah, film kartun. Jadi pengertian ada itu apa yang bisa kita bicarakan. Itu ada. Tetapi apa yang eksis, ya eksis itu adalah nyata,
ada material benda. Ada bendanya, itu eksis. Kalau ada ya apa yang bisa kita bicarakan itu ada, apa yang bisa kita khayalkan. Sebab ini menjadi penting ya, karena nanti kita akan berbicara tentang sesuatu itu bukan hanya ada atau tidak ada, tetapi bisa jadi mungkin. Ya. Kategori mungkin itu ada bisa tidak. Oleh karena itu pengertian ada itu menjadi sangat luas karena kemungkinan itu ada. Nah, nanti kita lebih jelas dalam bahasan filsafat Islam. Lalu ada hal yang sifatnya universal, ada yang sifatnya partikular. Realitas itu ada ya kategori universal, ada kategori partikular. Manusia, ya, manusia itu ada yang sifatnya umum, kita manusia secara umum. Manusia adalah binatang yang bisa berpikir. Mahasiswa adalah manusia. Maka mahasiswa bisa berpikir. Ya. Jadi partikular itu adalah yang khusus, konteks tertentu, kasus tertentu. Sementara universal itu sifatnya partikular. Ya, sehingga ketika kita berbicara realitas, kita harus menjelaskan yang kita bicarakan itu kategori universalnya atau partikularnya. Ya, kita bicara tentang manusia. Manusia itu bermacam-macam. Ada yang kulitnya putih, hitam, kuning, merah. Secara umum manusia seperti itu. Tapi kenyataannya nanti kita akan melihat manusia yang ada pada satu tempat. Ini misalnya relevan kalau kita bicara kasus kemarin ada bom bunuh diri. Soal terorisme yang dilakukan oleh kelompok dalam hal ini dalam konteks agama Islam. Itu menimbulkan perdebatan apakah itu ajaran Islam atau bukan. Banyak orang mengatakan itu kan. Ya, tapi si teroris sendiri mengatakan itu ajaran Islam, ayatnya ada. Hadisnya ada. Ya, dari sini kemudian belajar bahwa ada yang sifatnya universal, ada yang sifatnya partikular. Ada Islam secara umum, lalu ada pemahaman tentang Islam. Islam itu sifatnya umum, partikular. Agama Islam, agama yang turun di Mekah pada tahun 500 dibawa oleh Nabi Muhammad, yang hidup pada abad ke-6 Masehi di Arab Saudi, berkembang ke berbagai pelosok dunia. Itu gambaran umum tentang Islam. Tetapi Islam secara partikular itu nanti sangat berbeda-beda. Jadi ketika kita berbicara tentang Islam harus ada kategorinya, harus ada definisinya. Apa yang kita maksud dengan Islam? Ya, ini menjadi implikasi mengapa kita membutuhkan ontologi. Mengapa belajar ontologi itu penting? Karena ontologi mengajarkan perbedaan antara yang ada dan yang nyata ada, antara yang umum dan yang khusus. Misalnya itu tadi contoh Islam radikal. Islam radikal itu apakah Islam mengajarkan kekerasan? Apakah Islam mengajarkan untuk membunuh orang yang tidak Islam? Menurut yang mengakui iya, menurut yang tidak mengakui tidak.
Ya, ini adalah soal partikularitas. Dari sini nanti kita akan mengetahui. Lalu Islam yang benar yang mana? Islam yang benar yang mana? Kalau dalam bahasa filsafat, ya tergantung siapa dulu. Karena Islam itu adalah agama, ya, lalu dihidupkan oleh para penganutnya. Islam menurut kelompok radikal, Islam memerintahkan untuk membunuh orang-orang yang memusuhi Islam. Nah, sementara untuk yang tidak kelompok-kelompok yang lain, ayat itu artinya tidak begitu. Ya, sehingga dalam bahasa ini kita tidak bisa mengatakan semata-mata secara umum bahwa Islam yang benar itu seperti ini. Islam yang benar itu abjad dari Islam begini. Nah, nanti begitu kita bicara tentang Islam secara khusus, kita akan masuk pada Islam partikular ini. Itu mengajarkan membunuh orang kafir atau tidak? Ya tergantung menurut siapa. Nah, ini sudah masuk ke sini. Karena kalau pengertian Islam secara umum itu tidak bisa tidak bisa dilihat semacam itu. Sebab pada kenyataannya ayatnya memang ada. Ya, ayatnya memang ada, perangilah orang-orang kafir itu dimanapun mereka berada. Itu ayatnya ada. Sebagian orang Islam menganggap bahwa ayat itu laku umum. Dalamnya apa adanya. Pokoknya kalau ketemu orang yang dianggap memusuhi Islam, dibunuh. Tetapi sekelompok lain mengatakan tidak. Nah, ayat itu ada konteksnya. Itu ayat yang diturunkan ketika perang, dalam kondisi perang. Ya. Tetapi ketika kita bicara tentang Islam, kita akan masuk pada ini. Kita tidak bisa mengatakan Islam secara umum. Ya. Islam secara umum itu abstrak. Yang bisa kita amati adalah Islam atau ketika kita bicara Islam ada dua unsur ini. Ada dan ada yang sifatnya khusus. Ketika kita bertanya, menurut Islam bagaimana? Tidak ada menurut Islam. Yang ada adalah menurut orang Islam bagaimana. Nah, nanti orang Islam dari satu kelompok ke kelompok yang lain, dari satu generasi ke generasi. Ya. Contoh misalnya ya, kenapa? Kalau dari kacamata sosiologi, agama itu tidak hanya terbagi menurut Islam, Kristen, Hindu, Buddha, tidak begitu. Kacamata sosiologi mengajarkan kepada kita bahwa agama itu dipeluk dengan cara tertentu oleh kelompok orang tertentu. Ya, coba perhatikan. Orang miskin, agamanya apapun, doanya sama. Ya, nanti kalian pergi ke orang miskinnya Islam, orang miskin Hindu, orang miskin Kristen, doanya sama. Mereka berdoa kepada Tuhan itu sama dan beragama dengan cara yang sama. Mengandalkan kehidupan Tuhan, berharap persoalan hidup diselesaikan dengan bantuan Tuhan. Karena apa? Karena menurut sosiologi, struktur sosial itu mempengaruhi cara berpikir orang. Orang miskin itu karena keterbatasan sarana dan prasarana kehidupan, cara pandang mereka sangat terbatas. Karena cara pandang mereka sangat terbatas, maka pola perilaku mereka menjadi terpengaruh oleh cara pandang ini.
Nanti sebaliknya, di level elit ya, level politisi, politisi itu agamanya apapun, perilakunya sama. Ya. Jadi ada partikularitas. Kalau kita berbicara agama, itu kita bisa bicara agama A, B, C, D. Tetapi secara sosiologis kita juga bisa berbicara bahwa agama itu bukan soal jenisnya. Anak-anak nakal tuh agamanya apapun ya nakalnya sama. Orang-orang baik itu agamanya apapun kebaikannya sama. Orang miskin itu agamanya apapun doanya sama. Mohon rezeki, minta rezeki, dimudahkan rezekinya. Politisi itu agamanya apapun doanya sama. Mudah-mudahan Pak Polisi nggak tahu, mudah-mudahan Pak Jaksa nggak tahu, mudah-mudahan lolos dari jeratan hukum. Jadi ada kategori-kategori sosial, ada kategori ini pentingnya untuk mengetahui bahwa realitas itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya partikular. Partikular itu ada yang sifatnya horizontal terkait agama ya, ada yang sifatnya vertikal. Ini yang terakhir atau banyak sebenarnya, tapi saya kira 3 ini menjadi bekal kalian untuk bisa realitas itu. Ada yang sifatnya substansi, ada yang sifat ada substansi, ada sifat. Ini seringkali juga dibingungkan. Ya. Kategori atau properti. Bangsa. Bangsa itu substansi nggak sih? Ada nggak substansi bangsa Indonesia? Itu ada substansinya atau tidak? Atau jangan-jangan itu hanya karakter saja? Bahwa karakter orang Indonesia itu begini, 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 begini. Tapi itu bukan substansi. Itu sifat. Tapi substansinya ya manusia, sama. Tetapi dengan sifat yang berbeda-beda karena budaya yang berbeda-beda. Sehingga substansinya bukan pada manusianya, tetapi pada budayanya. Budaya berbeda-beda, manusianya sama. Ya, sebab di tempat lain itu ada istilah rasisme. Ya, racism. Rasisme adalah anggapan bahwa manusia itu terdiri dari kelompok-kelompok yang secara substansi berbeda-beda, kualitasnya berbeda-beda. Ada ras tuan, ya, ras yang memang jagoan, terhormat, pinter, dan ada ras budak, ras yang nggak boleh jadi tuan, nggak boleh jadi kelasnya memang budak. Ya, itu substansi atau sifat. Orang pinter. Nah, ada Albert Einstein suatu ketika pernah mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya punya kepintaran masing-masing. Masalahnya adalah kita mengukur kepintaran seseorang dengan orang lain. Nah, di sekolah, kuliah, pendidikan memang itu dibuat standar. Ini ada standar berdasarkan mata kuliah. Pelajaran bahasa, pelajaran berhitung, pelajaran olahraga. Tetapi sebenarnya harus disadari bahwa itu terbatas. Orang yang nilainya jelek, itu bukan berarti dia tidak pinter. Tetapi nilai di sekolah itu tidak mampu menangkap kepintaran orang ini. Atau kepintaran orang ini tidak bisa terekam oleh alat ukur yang ada. Ya. Sampai SMA saya itu sekolah selalu nyaris tidak naik kelas.
Selalu nyaris tidak naik kelas. Saya lulus SMA itu nilai nilai ujian nasional saya itu 4, rata-rata ya, di bawah 5. Tapi begitu saya kuliah S1, S2, S3 semuanya beasiswa, semuanya apa apa saya ketika sekolah itu masih goblok, kemudian setelah kuliah jadi tiba-tiba? Jawabannya tidak begitu. Sekolah di mana saya berada tidak mampu kepandaian yang saya miliki. Tapi begitu saya kuliah, sistem di perkuliahan mampu bisa merekam kepandaian yang dimiliki. Nah, artinya apa dalam konteks pendidikan? Kalian sebenarnya punya tugas untuk melampaui sekedar mencari IP, ya, sekedar mencari nilai, tetapi mengetahui sebenarnya kalian itu pinternya ada di mana. Nah, bisa jadi kalian IP-nya bagus, tapi sebenarnya ada potensi yang lebih hebat dari itu. Tetapi kalau kalian fokusnya hanya pada nilai-nilai perkuliahan, itu bisa jadi bakat atau minat itu bisa terabaikan. Dan itu bisa mubazir. Ya, jadi yang merasa tidak pintar, jangan khawatir ya. Saya pernah menjadi tidak pintar. Kalau satu kelas 30 orang, saya rankingnya itu di atas 25 ya, 26, 27 gitu. Itu biasa. Dulu ketika sekolah. Ya ketika kuliah saya selalu ranking maksimal 4 lah ya, ranking 4, ranking 3. Itu satu universitas, bukan satu prodi ya. Satu universitas ranking 4, ranking 3. Nah, itu ketika saya sudah tahu di mana kelebihan yang saya miliki. Nah, dan itulah yang kemudian saya kedepankan. Hal-hal yang saya tidak pandai, yang ikut yang lain deh. Ya, ikut yang lain. Tapi untuk hal-hal yang memang saya bisa, itu saya kedepankan. Nah, ini ada kaitannya bagaimana kita memahami substansi dan sifat. Orang baik, ya, itu ada substansinya tidak? Atau itu hanya sesuatu yang dinisbatkan, tidak tidak ada substansinya. Sama seperti, mungkin kalau yang masih bingung ya, bawang bombay. Bawang bombay itu ada nggak? Bawangnya itu ada atau tidak? Tidak ada. Isinya cuma kulit. Kulit bawang bombay. Di kupas dalamnya ada kulit lagi. Di kupas dalamnya ada kulit lagi. Sampai habis ya tetap kulit. Sekali, kehidupan itu seperti itu. Tidak ada substansinya. Itu hanya adalah lapisan-lapisan sifat, lapisan-lapisan sesuatu yang sebenarnya bukan substansi. Identitas kebangsaan, identitas kesukuan, itu banyak yang sebenarnya lebih merupakan sifat dan bukan substansi. Nah, ini adalah kategori dari realitas. Menurut ilmu pengetahuan filsafat barat, hakikat realitas itu sebagian besar mereka menganggap materi. Ada yang mengakui realitas itu non materi, tetapi minoritas, pinggiran. Sementara kategori itu terdiri dari ada perbedaan antara yang eksis, yang universal dan partikular, yang substansi dan yang sifat. Oke, sekalian kita lanjut. Ontologi filsafat Islam. Ya, filsafat Islam sangat dipengaruhi oleh filsafat Barat terutama, tetapi juga filsafat Timur, filsafat India.
Nah, sehingga kajian-kajian ontologi di dalam filsafat Islam itu ya kajian-kajian ontologi Barat, kajian ontologi Timur, kemudian dipadukan dengan ajaran Islam. Realitas itu apa? Hakikat realitas itu apa? Nah, karena umat Islam itu percaya bahwa inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, itu bukan ada orang mati ya. Itu adalah rumus filsafat. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu rumus filsafat. Segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Artinya apa? Allah yang menciptakan dan Allah yang akan menghilangkan. Lalu siapa yang mengadakan Allah? Ya, tidak ada. Bagaimana Allah bisa tidak ada yang menciptakan? Lam yalid walam yulad. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak disebabkan, ya, tidak. Allah itu adalah penyebab yang tidak memiliki sebab. Nah, ini kemudian Ibnu Sina merumuskan sebuah kategori namanya wajibul wujud. Sesuatu yang harus ada. Kalau sesuatu itu tidak ada, kita nggak bisa berpikir. Nah, kalau dalam bahasa Barat ada yang mirip seperti itu namanya kategori imperatif. Kategori imperatif itu kategori yang harus ada supaya kita bisa berpikir. Ada dua kategori imperatif sederhana, ruang dan waktu. Kalian tidak bisa membayangkan dunia tanpa ruang. Pejamkan mata, bayangkan tidak ada apa-apa. Nanti tidak bisa. Kita membayangkan ketiadaan itu tidak bisa. Pasti ketika kita membayangkan ada ruang kosong. Ya? Kosong tetapi ada ruangnya. Coba kalian bayangkan, tidak ada ruang. Gimana? Tidak bisa. Kita pasti membayangkan ada ruang. Coba deh nanti latihan ya. Saya ini. Kalian bayangkan tidak ada apa-apa. Nah, kalian akan berhasil membayangkan tidak ada apa-apa ketika kalian tertidur. Nah, sudah tidak ada apa-apa lagi. Tetapi ketika kita masih punya kesadaran, maka kita akan terjebak oleh logika ruang. Kita ini ya di dalam sebuah ruang. Isinya atau ada isinya kecil atau besar. Ya, berpikir kekosongan itu tidak ada. Nah, ini kata Ibnu Sina, realitas itu juga tidak ada kalau tidak ada sebab awalnya. Yang namanya Tuhan itu harus ada. Sebab kalau tidak ada Tuhan, yang lain nggak ada. Kita tidak bisa berpikir sesuatu tanpa adanya Tuhan. Ya, lalu ada makhluk. Makhluk ini sesuatu yang sifatnya mungkin. Ya mungkin ada, mungkin tidak. Siapa yang memungkinkan makhluk itu ada? Tuhan. Makhluk hanya akan ada karena Tuhan dan makhluk akan menjadi ada karena Tuhan. Lalu di dalam ontologi, kosmologi Islam itu ada alam gaib. Ya, kita percaya adanya wahyu. Wahyu itu artinya pengetahuan yang kepada manusia. Manusia itu tidak hanya mengetahui sesuatu lewat indranya,
Oke, saya lanjut. Ada gangguan kecil. Ya, ada realitas itu bukan hanya sifatnya materi, kan kalau dalam filsafat Islam, realitas itu hakikatnya non materi. Nah ini wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Ya. Allah itu duduk di atas kursi. Nah, kursinya seperti ini. Karena kursi itu artinya tempat duduk, kursiun itu bahasa Arab, artinya tempat duduk ya. Tetapi orang sering terjebak membayangkan bahwa duduk itu ya seperti manusia. Manusia duduk, padahal Tuhan kita nggak tahu bentuknya kan, jadi kita nggak tahu juga Tuhan itu duduknya, tempat duduknya seperti apa. Pun ada di dalam Al-Quran ayat yang mengatakan bahwa arsyuhu alal ma. Arsy Tuhan atau singgasana Tuhan itu ada di atas air. Kita tidak tahu air yang dimaksud itu seperti apa, kita tidak tahu singgasana Tuhan itu seperti apa, ya. Tetapi gambarannya adalah seperti ini. Ada Tuhan yang duduk di atas singgasana, lalu ada langit yang berlapis-lapis, lalu ada dunia di mana kita hidup. Lalu ada malaikat yang seperti alam raya yang memiliki tugas masing-masing. Ada malaikat pembagi rizki, ada malaikat yang mencabut nyawa, ada malaikat kehidupan baik, perbuatan baik. Ya, ini adalah kosmologi di dalam Islam. Nah, ini nanti juga akan masuk kepada kategori-kategori atau ada hubungannya dengan kategori-kategori yang di dalam kajian filsafat Barat. Ya, jadi ada eksis universal partikular, ya, substansi sifat itu juga nantinya ada hubungannya dengan di sini. Misalnya ya, bagaimana cara Tuhan menciptakan makhluk? Kholako seartikan. Tetapi kalau kholako kan itu Tuhan terlibat langsung. Kholakona samin sulalatin mintin. Tuhan menciptakan manusia dari saripati tanah. Itu Tuhan terlibat. Kalau inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna khalaqnakum min zakarin wal unsa. Ya. Ya ayuhanas, wahai manusia, ini kalau undangan manten kan selalu ada itunya. Inna khalaqnakum min zakarin wal unsa. Aku ciptakan, oh bukan. Kami ciptakan juga kapan yang kalau khalaqa itu Allah terlibat, kalau ja'ala itu Allah tidak terlibat, artinya itu proses alami. Kemudian ada subjeknya tunggal dan subjeknya jamak. Jadi kalau Allah mengatakan khalaqtu ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku menjadikan. Nah, ketika Allah bilang khalaqtu itu artinya Allah sendiri. Tapi kalau khalaqna, Allah mengatakan kami ciptakan, itu berarti melibatkan makhluk yang lain.
Inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa. Jadi kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Itu tidak hanya Allah turun tangan sendiri, tapi ada proses, ada makhluk lain yang terlibat. Wa ja'alakum syu'uba wa qabaila. Nah, kalau sudah ja'ala itu sudah proses. Ada proses alami menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, itu proses evolusi, ada proses politik, ada proses sosial. Jadi nanti ketika Tuhan menciptakan manusia itu tidak selalu simsalabim, ya, tetapi ada satu proses di mana ada Tuhan sendiri yang melakukan, ada Tuhan terlibat tetapi juga melibatkan makhluk lain, ada yang itu Tuhan tidak terlibat tetapi Tuhan punya otoritas. Ya, sebab dunia itu dilengkapi dengan hukum. Ya, ada hukum alam yang mengatur pergerakan bintang-bintang, yang mengatur pergerakan benda, ya, seperti jantung. Ya. Jantung itu berbeda dengan paru-paru. Kalau paru-paru bisa kita kendalikan, kita bisa berhenti bernafas, menahan nafas itu bisa. Nahan jantung itu nggak bisa. Ya. Nah, jantung itu kalau sehat ya sehat, kalau tidak sehat ya tidak sehat. Oke ya. Jadi sampai di sini kita sudah mempelajari ontologi. Pada dasarnya ontologi itu adalah ontologi filsafat Barat, ya, di mana realitas itu hanya ada ketika bisa diukur. Intinya itu. Jadi ketika kalian melakukan kajian ilmiah, hanya bisa mengkaji sesuatu yang bisa diamati, diukur, direkam. Nah, sementara di dalam Islam itu ada kategori-kategori, ada Tuhan, ada makhluk, ada wahyu, ada malaikat, ada surga. Ini pun nanti di dalam tradisi akademik modern ya hanya bisa diakui ketika itu bisa diukur. Ya. Tuhan ada nggak? Kita meliti Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang. Dengan logika untuk menguji apakah kalian bisa menangkap yang saya jelaskan dari pagi tadi. Bisakah kita meneliti Tuhan? Ada yang tahu bisakah kita meneliti Tuhan? Jawabnya tidak bisa. Karena Tuhan tidak bisa diukur, tidak bisa diamati, tidak bisa direkam. Tapi apakah memungkinkan kita lakukan penelitian tentang Tuhan? Bisakah Tuhan diteliti? Bisakah kita melakukan penelitian tentang Tuhan? Bisa. Nah, perhatikan. Tuhan tidak bisa diteliti karena dia gaib. Barang gaib itu tidak ilmiah. Tetapi bisakah kita melakukan penelitian tentang Tuhan? Bisa. Paling tidak dua. Pertama, ajaran terkait Tuhan yang ada di dalam kitab suci. Itu ada ayatnya apa saja, jumlah ayat yang terkait Tuhan itu ada apa, surat mana, ayat berapa. Itu empirik, bendanya ada. Ya, kata-kata sinonim dari Tuhan apa saja, Allah, Bun, ya. Kemudian Asmaul Husna, Malik Al-Qudus, itu semua adalah nama lain alias dari Tuhan. Dan itu ada di dalam Al-Quran dan itu empirik, bisa kita amati. Itu yang bisa kita teliti. Ajaran tentang Tuhan di dalam Al-Quran. Jadi bisa kita melakukan penelitian tentang Tuhan. Tuhan bisa dijadikan sebagai
objek penelitian bukan Tuhannya sendiri, tetapi ajaran tentang Tuhan yang ada di Alkitab, di dalam Al-Quran. Yang kedua, keyakinan seseorang atau sekelompok orang tentang Tuhan. Kita tanya, dalam bayangan kalian Tuhan itu apa? Bagaimana kalian menghayati ketuhanan? Apa yang kalian percayai bisa kita mintakan kepada Tuhan? Nah, itu bisa dijadikan sebagai objek penelitian. Jadi bukan Tuhan tidak bisa diteliti, tetapi penelitian tentang Tuhan itu bisa. Melalui apa? Melalui hal yang empirik. Kitab suci. Kitab suci pun sebenarnya itu bukan kitab suci. Ya. Naskah kitab suci. Nah, ini makanya penting untuk mengetahui ya kategori-kategori apa yang ada dan yang eksis, yang universal dan partikular. Kalau kita bicara kitab suci, apakah kita bicara kitab suci? Tidak. Kita bicara kitab suci. Kita bicara mushaf kitab suci. Boleh nggak membawa Al-Quran ke WC? Boleh nggak membawa ke WC membawa Al-Quran? Tidak boleh, Pak. Kalau ke WC membawa HP boleh nggak? Oh, boleh, Pak. Padahal di dalam HP ada macam-macam termasuk Quran. Ya, itu menjadi bahasan dari ontologi. Oke, sampai di sini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, diklarifikasi, mau dikomentari. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Mudah-mudahan nanti sambil dirasakan pelan-pelan ya. Assalamualaikum Pak. Ya. Mau nanya Pak. Ya. Saya belum tahu jelas maksudnya makhluk itu mungkinul wujud. Itu maksudnya apa ya Pak? Makasih Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau Tuhan itu wajibul wujud, wajib itu artinya wajib, harus ya. Tuhan itu pasti ada. Tidak bisa kita menganggap Tuhan itu tidak ada. Wajib. Sementara makhluk itu mungkin itu dalam arti keberadaannya itu tergantung pada Tuhan, tergantung pada makhluk yang lain. Jadi hakikat makhluk itu sifatnya kemungkinan. Makhluk itu nisbi. Ya, nisbi itu relatif. Bisa ada, bisa tidak, bisa adanya kemarin, sekarang tidak ada. Bisa kemarin ada, sekarang masih ada, besok sudah tidak ada. Ya, mungkin itu artinya mungkin. Nah, mungkin bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab mungkin. Makhluk wujud itu artinya realitas ya. Makhluk itu adalah realitas yang makhluk adalah sesuatu yang realitas yang hakikatnya itu tergantung. Tergantung apa ya? Tergantung banyak hal. Kita bisa hidup itu tergantung kalau kita masih bisa bernafas. Kita bisa bernafas tergantung kalau ada oksigen. Ya. Oksigen akan ada kalau ada yang memproduksi, makhluk-makhluk atau benda-benda yang memproduksi oksigen. Semuanya tergantung. Ya. Anak
lahir ke dunia karena ada ibu. Ibu lahir ke dunia karena ada kakek. Kakek lahir ke dunia karena ada buyut. Ya. Manusia selalu hidupnya tergantung pada sesuatu. Inilah yang disebut sebagai mungkin. Sifatnya potensial. Ya. Seorang mahasiswa menjadi pintar itu tergantung sesuatu. Karena adanya sesuatu. Karena ada dosa, karena ada bacaan. Kalau tidak, ya dia nggak akan pintar. Pohon bisa tumbuh, karena pohonnya masih hidup. Pohon hidup karena ada tanah. Pohon bisa hidup di tanah itu karena ada unsur makanan yang ada di dalam tanah tersebut. Ya. Nah, tapi kalau Tuhan itu tidak ada syaratnya. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Tahu. Karena apa? Ya tidak ada karenanya. Dan itu Maha Kuasa, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Arif, Tuhan Maha Kasih Sayang. Tetapi kalau manusia itu masih serba mungkin. Ya. Hakikatnya itu mungkin. Dia tidak mutlak. Manusia pinter, ya pinter itu pasti ada sebabnya. Dan pinter itu ada batasnya. Seseorang yang pinter, itu pinternya pasti pada hal tertentu. Hal-hal yang lain dia bisa jadi tidak pinter. Ya, sehingga itu makhluk apapun punya keterbatasan. Keterbatasannya apa? Dia tergantung pada makhluk yang lain. Secara biologis, secara psikologis, secara intelektual. Ya. Kalau tidak ada orang tua kita nggak ada. Makanya ada diskusi, bisakah manusia itu menciptakan mesin waktu? Mesin yang bisa membuat kita ke masa lalu. Kira-kira bisa nggak? Nanti kalau manusia sudah bisa menciptakan komputer yang sangat canggih, bisa nggak? Mungkin nggak dalam bayangan kalian? Mungkin Pak. ya. Kalau menurut ahli filsafat itu tidak mungkin. Karena apa? Karena ada dilema. Contoh misalnya ya, saya pergi ke masa lalu untuk membunuh bapak saya ketika masih kecil. Terus gimana? Saya pergi ke masa lalu, kemudian bapak saya bunuh. Sebelum bapak saya menikah dengan ibu saya. Apakah kemudian saya jadi tidak ada? Nah, itu logika yang tidak, nanti silahkan sambil direnungkan. Kalau itu terjebak dalam ketidakmungkinan membunuh bapak sendiri. Kalian tahu film Terminator? Film Terminator itu kisahnya seperti itu. Ada seorang ilmuwan yang sangat pintar, didatangi oleh robot di masa lalu, robot di masa depan, yang dikirim oleh dirinya sendiri ketika dewasa, karena ada penjahat yang mengirim robot yang lain yang akan membunuh dia ketika dia masih kecil. Jadi dia ini seorang tokoh pemberontak di masa depan yang sudah maju. Lalu penguasa pada zaman itu sangat tidak suka karena pemberontak ini mengancam kekuasaannya, dan sepertinya penguasa itu akan kalah. Maka penguasa itu mengirim robot ke masa lalu untuk membunuh pemberontak ini ketika masih kecil. Lalu pemberontak ini sadar bahwa ada robot yang dikirim ke masa lalunya. Dia menciptakan robot yang lebih canggih, dikirim ke masa lalu untuk mencegah, untuk melindungi dirinya ketika dia masih kecil. Ya. Itulah pentingnya filsafat, supaya ketika kita membicarakan sesuatu bukan seolah-olah nyata. Mungkin nggak ya? Saya pergi ke masa lalu, saya bunuh kakek saya sendiri. Terus kita jadinya apa? Kita kan kemudian menjadi tidak ada. Ya, itu namanya paradoks. Nah, kalau yang lucu ada apa?
ada humor lucu. Ada seorang ada rombongan turis ya. Rombongan turis pergi ke Mesir, nonton ke piramid. Lalu di sana ada penjual souvenir-souvenir. Ya, souvenir benda purbakala. Ada yang bilang gini, Mister, saya punya tengkoraknya Fir'aun. Tengkoraknya Fir'aun. Ini harganya 1 miliar. Wah, bagus ini. Saya mau beli, tapi kok harganya mahal banget ya? Bisa kurang? Oh, kalau yang murah ada. Ini yang satunya lagi, dia mengeluarkan tengkorak yang lebih kecil. Ini tengkorak Fir'aun ketika masih kecil. Bisa nggak begitu? Ya? Itu adalah permainan nalar. Ya, ini kaitannya dengan ini ya. Tuhan itu apa, makhluk itu apa, itu adalah logika. Makhluk adalah sesuatu yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu yang lain. Entah sesama makhluk. Makhluk itu nggak bisa ada dengan sendirinya. Ya. Bumi, batu, dan lain-lain itu semuanya ada penyebabnya. Nah, kalau Tuhan itu tidak ada penyebabnya. Makanya Tuhan itu pasti ada, makhluk itu ya mungkin saja ada, mungkin tidak. Kalau syaratnya ada, dia akan ada. Kalau syaratnya tidak ada, dia tidak akan ada. Gitu ya? Baik Pak, makasih Pak Oke, penjelasannya. terima kasih. Ini sambil pelan-pelan ditengok-tengok pemikiran filsafat. Oke, nanti kalau ada pertanyaan yang lain bisa disampaikan di grup WhatsApp, nanti saya berikan penjelasan. Ya, filsafat itu penting, tetapi juga kadangkala bisa dimanfaatkan, bisa disalahgunakan ya untuk tadi itu. Mendebat sesuatu yang sudah kita yakini sampai kita kemudian kehilangan keyakinan, itu sangat memungkinkan karena filsafat sifatnya radikal, mempertanyakan segala sesuatu, sistematis, itu secara ya, itu bisa mengubah cara berpikir seseorang. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri sesi ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.